IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi ASDP. Rehabilitasi dari Presiden Prabowo diumumkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya di Istana Negara. Menurut Sufmi Dasko Ahmad, rehabilitasi diawali dari aspirasi masyarakat kepada DPR. DPR melalui Komisi Hukum melakukan kajian hukum terhadap perkara yang menjerat Ira Puspadewi. Hasil kajian hukum tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat. Kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Pemberian rehabilitasi seperti halnya amnesti dan abolisi merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk diketahui, mantan Direktur Utama PT SDP Ira Puspadewi divonis dengan hukuman 4 tahun, 6 bulan penjara, dan denda sebesar 500 juta rupiah, subsidi kurungan 3 bulan. Selain itu, Majelis Hakim memvonis yaitu Direktur Komersial PT ASDP Ferry Muhammad Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Adi Caksono masing-masing dihukum 4 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan 3 terdakwa yakni Ira Puspadewi, Yusuf Hadi, dan Hari Muhammad Adi Caksono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus korupsi proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022. Lantas, apa alasan dan pertimbangan Presiden memberikan rehabilitasi ke mantan direksi ASDP? Lalu, apa dampak secara hukum dan pemberian rehabilitasi tersebut? Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan surat rehabilitasi untuk mantan Dirut PT ASDP Ira Puspadewi dan juga 2 direktur lainnya yang kemudian divonis 4,5 tahun penjara karena dugaan kasus korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara. Yang menjadi pertanyaan, apa kemudian pertimbangan ataupun alasan dari Presiden Prabowo Subianto menaikkan surat rehabilitasi tersebut? Bagaimana pula dampak hukumnya ke depan? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR. Selamat malam, Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Sehat ya Bang ya. Sehat, terima kasih malam hari ini sudah hadir. Dan bergabung bersama kita ada mantan penyidik KPK Mas Yudi Purnomo Harahap. Mas Yudi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Ken. Alhamdulillah sehat juga, terima kasih sudah hadir. Dan juga bergabung bersama kita ada ahli hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad. Prof. Suparji, apa kabar Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Habibur Rahman, rehabilitasi ini menunjukkan atau sebagai bukti ada kriminalisasikah dalam kasus ini? Kajiannya apa oleh Komisi Hukum? Ya, saya pertama sampaikan dulu ya bahwa yang dimaksud rehabilitasi diumumkan Pak Dasko kemarin adalah apa yang diatur di konstitusi kita di pasal 14 ya. Yaitu Presiden berhak memberikan amnesti, abolisi, gerasi dan rehabilitasi.
Yang 3 tuh ada undang-undang turunannya, gerasi, amnesti, abolisi itu ada undang-undangnya. Kalau rehabilitasi memang belum ada, ya kan ya. Intinya adalah pengembalian harkat martabat kedudukan ya, situasi seperti semula. Jadi ini masuk dalam rumpun pengampunan, pasal pengampunan terhadap orang yang melakukan pidana dengan berbagai variasinya. Kalau gerasi kan dia yang mengajukan, kalau amnesti sudah selesai pidananya, kalau abolisi yang sedang dalam proses, macam-macam. Nah intinya ini adalah semacam pengampunan dari pemegang otoritas kekuasaan tertinggi di negara ini adalah Presiden. Pak Prabowo Subianto. Tentu ini diambil berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat. Kami Komisi 3 DPR RI memang kan selalu membuka diri terhadap masukan masyarakat, ya. Dan memang ada intensitas yang tinggi sekali terkait kasus Ibu Ira Puspadewi ini, ya, sekitar sejak bulan Juli sampai sekarang, ya. Dan kami ini Komisi 3 ketika ada masukan kami teruskan ke pihak-pihak terkait. Ya, kalau yang soal hukum ya ke Mahkamah Agung, ke Presiden, ya. Nah, terkait Ibu Ira Puspadewi ini intinya adalah bahwa memang ini semacam keputusan bisnis yang dilakukan oleh ketiga orang ini, keputusan bisnis, ya, yang secara keseluruhan mungkin saja untung, tapi kalau dilihat basket per basket mungkin saja ada yang rugi dalam kurun masa jabatannya. Nah, sehingga banyak pihak yang mengatakan kalau keputusan bisnis maka tidak semestinya, ya, disalahkan begitu di saja. salah satu bagian yang rugi ini beliau dimintai pertanggungjawaban hukum. Oke, tapi kemudian kasusnya adalah dugaan korupsi, itu yang menjadi permasalahan, Bang Habib. Apapun, ya, tapi yang masuk ke kami, saya jelaskan ya, saya nggak berargumentasi, saya hanya menceritakan yang masuk ke kami adalah kebanyakan orang-orang sering mengatakan ini keputusan bisnis, ya, keputusan bisnis yang dilakukan oleh orang yang diberikan otoritas untuk menjalankan perusahaan tersebut. Ya memang secara parsial ada yang rugi, tetapi tidak ada mens rea, ya, tidak ada keuntungan kepada orang tersebut. Nah ini hal-hal inilah kami sampaikan. Apakah ini menjadi pertimbangan Pak Prabowo 2-3 hari kemarin? Allahu a'lam bishawab kan, ya. Hanya ini, apakah ada yang lain lagi kan, ya? Nah, kita nggak tahu. Oke, nah karena yang lain lagi kita mungkin tanyakan ke Mas Yudi, apakah di kasus-kasus korupsi, Mas, pernah ada seperti ini pemberian rehabilitasi? Ini rehabilitasi yang diberikan sebenarnya bisa memberikan gambaran bahwa mismanagement tadi sedang dikriminalisasi atau seperti apa, Mas Yudi? Ya, ini yang pertama kali ya dalam sejarah KPK, baik ketika saya berada di sana maupun ketika sudah di luar. Memang tentu sekali lagi hak ya prerogatif dari presiden, ya. Namun bagi saya ini adalah suatu win-win solution sebenarnya, bahwa KPK sendiri saya melihat tidak ada yang salah ya dalam tindakan mereka. Dan kalau kita bicara dasen das solen, kan KPK itu sudah melalui proses sistem peradilan pidananya dari proses penyelidikan. Dari proses penyelidikan ditemukan bahwa diduga ada peristiwa pidana. Dari peristiwa pidana ini, dan kita tahu bahwa KPK harus sudah ada tersangkanya ya, karena pasal 44 menjelaskan seperti itu, gitu ya. Naik ke penyidikan, ada tersangkanya 4 orang malah ya, 1 yang pihak swasta, 3 yang direksi ini. Nah, di proses penyidikan tentu penyidik ya mengumpulkan barang bukti ya untuk agar perkara ini lengkap, dan jaksa penuntut umum di KPK pun ya itu kan juga sudah dari awal ya kemudian mendampingi penyidik untuk firm pakai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Artinya di KPK dari penyidik dan jaksa ya ketika berkas ini lengkap, yakin ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para, dan kemudian ketika dilempar ke persidangan kan ini udah bukan KPK lagi. Ya, terlepas dari adanya perdebatan dan sebagainya, ya akhirnya kan 2 hakim anggota yang memutuskan bahwa ini bersalah di tingkat pertama. Itu sebabnya bagi saya sebenarnya nggak ada isu kalau dari proses penegakan hukum, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apakah kemudian ini rehabilitasi ini tepat atau tidak. Saya pikir kemarin saya berandai-andai bahwa sebenarnya kalau bicara mengenai putusan hakim, sebenarnya harusnya pertaruhan itu nanti dibanding sebagai yudik yuris ya. Kenapa? Karena berbeda dengan Tom Lembong dan Hasto ya.
ada dissenting opinion yang sangat bagus ya terkait dengan dari ketua itu ya. Jadi kenapa tidak itu saja gitu kan? Tapi apapun itu ya, akhirnya kan yang jelas bahwa Bu Ira dan kawan-kawan bebas. Oke. Ya, intinya itu terlepas dari apapun Tapi yang gini diambil. Mas Yudi, rehabilitasi ini diberikan kemudian karena ada indikasi kekeliruan dari proses penegakan hukum. Meskipun ya proses penegakan hukum Ya. ada banyak alat penegakan hukumnya yang terkait di dalamnya. Tapi kan termasuk juga KPK. Artinya bisa terindikasi ada unprofesionalisme di dalam proses yang berlangsung di KPK sebagai salah satu proses penegakan hukum juga? Ya secara faktual dan normatif ya ketika itu ada rehabilitasi ya berarti memang sudah ada dugaan bahwa ada proses yang salah. Tadi saya katakan bahwa KPK yakin benar. Tetapi kan ketika KPK yakin benar, putusan rehabilitasi mengatakan ada yang salah terkait dengan unsur ya kan ataupun terhadap orangnya. Ya jadi tapi bagi saya KPK ini ya tentu mereka ya sudah kalau memang ada rehabilitasi ya kami bebaskan karena sekarang mau tindakan apa terhadap penyidik kemudian terhadap penuntut umum ataupun hakimnya ya kan nggak ada tindakan yang bisa dilakukan. Ke depan sih tapi kan harus menjadi bahan evaluasi serius Mas Yudi. Iya betul tapi kan sampai saat ini kan tidak jelas apa terkait dengan di mana letak kesalahannya ya apakah itu di BJR-nya lah Bintis Jagen terkait dengan kerugian keuangan negaranya kah ataupun kemudian yang ketiga Mbak Ken ya terkait dengan baik, Mas Yudi. Hal-hal lainnya. Nah, tapi bagi saya ini ada hal menarik bahwa kedepannya berarti kalau pakai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ini benar-benar harus ada ya harus ada aliran dana ke orang tersebut. Agak sulit kalau kemudian tidak ada aliran dana ke orang tersebut. Prof, bagaimana kemudian hukum melihat suatu keputusan atau kebijakan diambil oleh pimpinan perusahaan katakanlah. Karena kita tadi bicara soal manajemen kebijakan yang kemudian menjadi objek di sini harusnya Prof. Ya, pertama bahwa payung hukum kita cukup jelas kan di 97 ayat 5 Undang-Undang PT itu yang kita kenal BJR kan bahwa direksi dalam konteks mengelola sebuah korporasi jika mengalami sebuah kerugian dia tidak ada konflik kepentingan, dia sudah hati-hati, dia sudah mengantisipasi terjadi sebuah kerugian, tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Ini kan sebuah aksi korporasi. Maka ini jelas payung hukumnya. Tapi di sisi yang lain bahwa sebuah BUMN, MK sudah memberikan guidance putusan bahwa merupakan keuangan negara tetapi dikelola dengan prinsip business judgment rule. Sebuah korporasi memang harus dituntut kreatif, aktif ya. Kalau kemudian seorang direksi ada dilema kriminalisasi, maka tidak akan berani melakukan aksi apapun. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Presiden memberikan sebuah jaminan, memberikan sebuah payung agar direksi-direksi sebuah perusahaan milik negara itu berani mengambil tindakan, mengambil sebuah inovasi tanpa ada ketakutan jeratan kriminalisasi. Pada sisi yang lain juga penting perhatian bagi KPK dalam konteks menuntut bagaimana betul-betul ada kebenaran material dan betul-betul ada sebuah pembuktian tentang mensrea seorang yang ditetapkan menjadi tersangka atau dituntut menjadi terdakwa. Karena memang meskipun ya dalam konteks pasal 2, pasal 3 itu bersifat alternatif ya, memperkaya diri orang lain atau korporasi, tetapi tentunya harus ada bagaimana korelasi tentang korporasi atau orang lain yang kaya itu terhadap pada dirinya sendiri kan gitu loh. Dan pada sisi yang lain kan ya tidak mungkin sebuah aksi korporasi tidak memperkaya orang lain, tidak memperkaya korporasi, maka harus ada umpan balik kepada yang bersangkutan. Maka menurut saya bahwa saya kira bahwa konsep tiada pidana tanpa kesalahan perlu direduksi menjadi tiada pidana tanpa kejahatan. Kalau tidak niat jahat, mestinya tidak ada suatu pertanggungjawaban. Hanya karena kesalahan administrasi saja, orangnya akhirnya berdampak satu proses hukum yang sekarang ini juga cukup menderita kan, menjadi tersangka, menjadi terdakwa, sudah ditahan, dan akhirnya kita apresiasi Presiden mengambil alih untuk merehabilitasi kepada yang bersangkutan. Tentunya tidak secara sewenang-wenang dilakukan, aspek substansi, prosedur maupun kewenangan telah dilakukan dengan pertimbangan Mahkamah Agung, dengan mendengar aspirasi masyarakat, tetapi tentunya tidak
dipermudah ke depan bagaimana rehabilitasi, amnesti maupun abolisi tetap harus dengan hati-hati yang dilakukan oleh Presiden. Gitu. Oke, Bang Habib, itukah juga yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan? Ini kan usulannya juga dari DPR ya, rehabilitasi kemudian diharapkan usulannya dari masyarakat. Oke, dari masyarakat ditangkap oleh diteruskan DPR. oleh DPR. Oke. Nah, rehabilitasi ini tadi seperti Prof. Suparji bilang memberikan jaminan kepada pimpinan-pimpinan korporasi khususnya di BUMN sehingga jadi nanti berani berinovasi begitu. Jangan sampai kemudian kebijakan-kebijakannya ya pasti kan ada efeknya positif dan negatif, tapi jangan sampai menjadi objek yang mudah dikriminalisasi begitu. Ya sebetulnya ini gini, makanya disebut hak prerogatif. Ya kan namanya hak prerogatif itu hak yang bisa digunakan bahkan tanpa penjelasan. Kita saja kan merekonstruksi nih penjelasannya. Nah tentu ini yang harus evaluasi bukan hanya KPK, ya tapi kita semua dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi. Situasi menguntungkan orang lain itu kan harus kita perdalam. Bagaimana menguntungkan orang lain? Kalau dalam konteks bisnis, membuat orang untung itu kan itu konsekuensi alamiah dari aktivitas bisnis. Ya, orang berbisnis dengan kita, dia ada untung itu pasti, kan? Iya sudah pasti, ya kan? Apakah itu yang disebut dengan pemenuhan unsur menguntungkan orang lain dalam rezim Undang-Undang Tipikor? Nah kalau itu masuk maka memang menurut saya berat sekali di posisi BUMN karena namanya bisnis itu kan intinya pada akhirnya sama-sama untung. Betul. Orang nggak mau dong orang berurusan berinteraksi bisnis dengan BUMN kalau nggak ada untung gitu kan ya pasti harus sama-sama untung. Nah itu yang dengan putusan rehabilitasi saya sepakat tadi bahwa ini setidaknya bisa menjadi guidance ya ke depan bagi kita semua termasuk penegak hukum juga kepada teman-teman yang bekerja di BUMN ini. Sepanjang Anda nggak mencuri ya kan ya atau tidak bekerja sama dengan pencuri ya insya Allah ya aman karena dijaga. Selain dengan perangkatnya yang sudah ada diperjelas lagi dengan putusan rehabilitasi ini ya, yang kebijakan rehabilitasi ini tentu akan menjadi rujukan ke depan ya bagi peristiwa-peristiwa sejenis. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, pemirsa, kami juga memiliki informasi untuk Anda di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini belum bisa membebaskan mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dan kawan-kawan dari Rumah Tahanan Negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan belum menerima surat salinan keputusan rehabilitasi yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut pernyataannya. Kita ketahui bersama Pak Presiden mengambil kebijakan ya artinya di dimensi kedua tadi dimensi hukum sekarang di dimensi kebijakan Pak Presiden memberikan keputusan untuk melakukan rehabilitasi kepada para pihak yaitu Bu Ira dan kawan-kawan gitu ya. Tentu untuk KPK bisa menindaklanjuti keputusan Presiden pada ranah kebijakan tersebut yaitu pemberian rehabilitasi kepada Ibu Ira dan kawan-kawan tentu sampai dengan saat ini kami masih menunggu surat keputusan rehabilitasi tersebut sebagai dasar kami KPK untuk menindaklanjuti proses-prosesnya. Tentu ada proses-proses administrasi yang nanti dilakukan oleh kawan-kawan jaksa penuntut umum begitu. Tentu ketika surat itu kami terima ada proses-proses yang harus kami lakukan ya proses-proses administrasinya begitu ya termasuk nanti kami juga akan ke rutan begitu ya untuk melihat juga begitu ya itu jadi ada beberapa tahapan tentunya ya ada proses-proses administrasi yang kita perlu lakukan. Oke, Mas Yudi, kalau dari pernyataan tersebut tadi Mas Yudi juga bilang rehabilitasi di kasus korupsi ini kan sangat jarang ya, langka banget. Tapi surat rehabilitasinya belum diterima. Ketika nanti diterima, prosesnya atau tindak lanjutnya seperti apa sih? Ya pertama tentu KPK harus membebaskan ya ketiga orang tersebut. Ya tentu nanti kan ada berita acara, makanya kenapa butuh terkait dengan penetapan ya. Tetapi kan yang menarik adalah sampai saat ini belum ada. Ini kan berbeda dengan yang waktu Hasto dan Tom Lembong ya. Begitu cepat gitu ya. Ini kan menarik ya. Kemudian yang kedua biasanya kan kalau rehab itu kan tentu ada konsekuensi ganti rugi lah. Saya nggak tahu nih nanti apa ya. Bisa jadi Rp1, bisa jadi berapa kan itu istilah non ininya lah ya. Non itunya yuridisnya. Tapi ya bagi saya tentu KPK kan kalau lihat dari itu kan berarti KPK dari sisi konsep, dari sisi teknis kan tidak dilibatkan.
Ya karena mereka tadi hanya menunggu. Oke. Seperti itu. Tapi bagi saya apapun itu ya KPK kan juga pasti akan mengikuti, apalagi kan KPK sekarang kan juga jadi rumpun eksekutif ya. Tentu harus mematuhi kepala negara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ini selalu ingin saya katakan bahwa sebenarnya kan kasus-kasus seperti ini ke depannya ya ada beberapa hal yang harus KPK perdalam ketika ingin menaikkan lagi kasusnya. Pertama terkait dengan harus menemukan dengan sengaja itu benar-benar konkret ya, terkait dengan pemufakatan, terkait dengan mens rea, ya kan ya, pemufakatan jahat. Kemudian yang kedua berarti ketika naik dari penyelidikan ke penyidikan itu tentu memang mau tidak mau suka tidak suka ya, daripada terjadi kontroversi maka bukan hanya menguntungkan orang lain atau suatu koperasi, harus ada manfaat langsung ya, entah itu dari sisi jabatan di masa yang akan datang ya, kemudian ataupun kemudian bahkan uang dan sebagainya. Jadi variabel-variabel terkait dengan kasus ini tentu banyak Mbak, karena saya yakin KPK di penyelidikan itu pasti sedang menangani kasus-kasus lain. Kemudian terkait dengan apakah KPK memahami bisnis jabatan menurut penyidiknya, tentu saya katakan memahami sekali gitu ya. Makanya kemudian sebenarnya KPK itu begitu naik dari penyelidikan ke penyidikan itu kan begitu ketat. Tetapi sekali lagi saya memahami bahwa saat ini kondisi KPK memang tidak baik-baik saja. Ada beberapa kasus besar yang menjadi PR KPK dan menjadi viral di masyarakat ya, itu kemudian tidak dituntaskan oleh KPK, termasuk pemanggilan beberapa nama besar, penuntasan kasus haji misalnya yang belum ada tersangka. Bisa jadi menambah presiden buruk KPK dong kalau gini Mas Yudi. Apalagi kemarin sebelum ini kan ada terkait dengan barang bukti yang ditunjukkan. Itu kan kayak saya baca di berita jadi negatif gitu. Ada mungkin ada slip tongue gitu kan, kesalahan lidah gitu ya, yang kemudian masyarakat kaget gitu kan, kok hanya minjam dan sebagainya, walaupun sudah diklarifikasi ya. Jadi bagi saya sekarang gini, KPK itu setiap tindak tanduknya dilihat oleh masyarakat. Jadi ini Mbak, kan kalau kita lihat kasus ini, sebenarnya kasus ini kan Bu Ira kan juga bukan politisi, ya kan? Kemudian juga tidak ada orderan, tidak ada kriminalisasi dan sebagainya harusnya gitu ya. Tapi sekali lagi karena publik ya kemudian melihat ada sesuatu yang ya tadi karena kekecewaan yang besar kepada KPK, ya akhirnya terjadi seperti ini, seperti itu. Karena kemudian harus diberikan pemahaman juga mungkin publik bagaimana KPK mendefinisikan tindak koruptif ketika kemudian yang coba dijalankan oleh Bu Ira adalah logika bisnis dan kebijakan sebetulnya. Tapi dijawabnya nanti ya Bapak-Bapak, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini pemirsa. Prof Suparji, apakah kemudian membuat suatu keputusan yang salah yang berhubungan dengan keuangan negara serta-merta berkonsekuensi terhadap pemberian undang-undang atau pengenaan undang-undang tipikor dan juga sanksi pidana, Prof? Ya tentunya tidak seperti itu kan, bahwa harus ada pemenuhan unsur-unsur secara kumulatif kan. Jika mengambil sebuah keputusan yang kemudian akhirnya menimbulkan kerugian misalnya, selama tidak ada unsur melawan hukum, kemudian dia tidak mendapatkan sesuatu, maka tentunya tidak langsung dikriminalisasi. Ya, jadi menurut saya bahwa sekarang ini tidak seperti eranya dulu lagi lah, bagaimana KPK seolah seperti setengah dewa ya, apapun yang dilakukan dibenarkan oleh publik. Tetapi sekarang sudah kritis, hakim sudah progresif, maka bagaimana pemenuhan unsur secara kumulatif dalam konteks pasal 2 maupun pasal 3 itu harus dilakukan secara konkret, secara nyata. Tapi pada sisi yang lain menurut saya bahwa dengan adanya momentum rehabilitasi ini, selain pembelajaran bagi KPK untuk hati-hati dalam proses penegakan hukum, pada sisi yang lain menurut saya juga perlu ada penjelasan. Sebetulnya alasannya apa sebetulnya yang paling mendasar tentang rehabilitasi ini? Apakah kan ada peradilan yang sesat? Apakah ada karena kesalahan orang? Apakah karena adanya kesalahan penerapan undang-undang atau kesalahan dalam konteks pemenuhan unsur? Karena memang publik sebetulnya menunggu. Selama ini kan yang kita dengarkan kan bahwa mendengarkan aspirasi masyarakat. Ada pertimbangan Mahkamah Agung. Maka menurut saya supaya lebih jelas, lebih clear tentang bagaimana sebetulnya konstruksi dari rehabilitasi ini sehingga pada akhirnya juga ke depan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Dan tadi Mas Budi juga mengatakan konsekuensi rehabilitasi antara kan bagaimana pemenuhan unsur ganti ruginya tadi itu kan. Tentunya kan pemulihan, ya, pemulihan nama baik, apakah sebatas dia dilepaskan dari pemidanaan atau ada konsekuensi lain dalam konteks rehabilitasi ini juga menjadi tanggung jawab bagi KPK. Apakah dia akan memulihkan nama baik dalam bentuk yang lain kan itu. Jadi menurut saya bahwa aksi-aksi korporasi ke depan ya jangan sampai mudah dikriminalisasi, tapi pada sisi yang lain bahwa rehabilitasi pun juga tidak terlalu diobral
supaya kemudian lebih hati-hati Ya. yang ke depan, jangan mudah-mudah dikit-dikit rehabilitasi, sedikit-sedikit disodorkan pada presiden. Kasihan juga presiden kan, apalagi kemudian ada tanggung jawab yang lebih besar bagaimana melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, jangan masalah hukum larinya sedikit-sedikit pada presiden. Gitu. Nah, Ya. kalau soal pertimbangan yang jelas, Bang Habib nih mungkin yang bisa menjawab. Ya, Bang, makanya publik saya bilang tadi menantikan gini, pertimbangan yang jelasnya justru apa, ini Bang? masukan dari publik, ya. Oke. Justru ini mengakomodir masukan dari publik. Apalagi situasi sekarang ini kan semua serba transparan. Ya, jalannya persidangan, mulai pembacaan surat dakwaan, bahkan jauh sebelumnya orang sudah dapat infonya semua. Dan orang lihat mengikuti pemeriksaan, saksi dan lain sebagainya, sehingga atensi publik yang begitu besar itu kan nggak lahir tiba-tiba, Mbak Ken. Ya, dari proses mereka dengan cerdas mencermati, lalu mengambil sikap. Ini orang ini kan juga bukan orang partisan ya. Mbak Ira Puspadewi ini kan bukan orang partisan yang punya basis pendukung tertentu, nggak ada juga, gitu kan ya. Tapi karena justru karena situasi itu maka terlihat genuine. Nah, kalau kita ingin menyamakan produk prerogatif presiden dengan putusan pengadilan, menurut saya kurang pas. Kalau putusan pengadilan ya produk hukum ini memang harus jelas rasio desidensinya, segala macam alasannya, pertimbangan-pertimbangan majelis dan lain sebagainya, pemenuhan unsur alat bukti dan lain sebagainya harus clear, ya kan ya. Tetapi prerogatif presiden banyak aspeknya, Mbak. Ya, termasuk hak prerogatif presiden ini tidak semestinya juga hanya menjudutkan institusi tertentu. Nggak bisa juga. Oh, yang salah penyidiknya. Oh, yang salah penuntutnya. Oh, yang salah enggak gitu juga. Dia bicara secara umum, oke lah. Ya, kita ngomong semua silahkan. Inilah keputusan kepala negara ya, presiden, yaitu memberikan rehabilitasi. Jadi mempertimbangkan banyak aspek. Kurang lebih begitu, aspeknya begitu, banyak aspek begitu. Karena kemudian ya, ini kalau penting kita digiring, kalau kita digiring hak prerogatif presiden digiring, oh yang salah yang ini segala macam, ya jadi nggak beda dengan produk hukum, ya kan, sama kayak misalnya milih menteri, ya kan ya, alasannya macam-macam kan, variabelnya, kemampuan segala macam ini, tapi kan calon yang memenuhi kualifikasi kan sama, kok dia yang dipilih calon A, itulah definisi sebenarnya dari hak prerogatif gitu kan ya. Karena kemudian begini Bang, mungkin kekhawatirannya jangan sampai publik berikutnya punya standar semu terhadap bagaimana presiden memberikan rehabilitasi, amnesti, abolisi. Enggak juga. Justru itulah makanya yang melakukan evaluasi itu kita bersama. Ya kan ya. Tadi udah keluar kan dengan genuine sebetulnya dari Pak Yudi, dari Prof ya, bahwasanya perumusan unsur-unsur delik itu harus kita kita rekonstruksi lagi, ya kan? Apakah menguntungkan diri sendiri jelas ya, tapi menguntungkan orang lain itu seperti apa? Ya, ini yang harus kita rumuskan lagi, sehingga kalau Pak Yudi malah ekstrim, udahlah cari yang sudah ada menguntungkan dirinya sendiri dulu kan, sehingga itu mengikat yang kayak begitu, nggak akan bisa dibongkar-bongkar lagi, selesai gitu loh. Nah, at the end kan kita ingin pemberantasan korupsi yang efektif, ya kan? Hukum itu kan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Nah, yang paling penting itu kan kemanfaatan. Nah, bicara di area kemanfaatan ini, menurut saya itu tadi sama kayak tadi salah satu dasar keputusan rehabilitasi ini susah untuk dijelaskan secara parsial. Oke, Bang, tapi ini temponya cukup cepat. Ini bukan kebijakan yang buru-buru kan dari presiden, karena sebetulnya masih ada proses hukum. Ya, sudah cukup lama ya, sudah cukup lama. Tapi vonisnya kan baru kemarin. Tapi masukan dari masyarakat sudah lama sekali loh. Artinya kan soalnya masih ada proses hukum yang mungkin masih bisa dilewati ya, Prof ya. Iya, enggak juga, enggak harus sudah inkrah. Sedang berproses pun kalau memang sudah diyakini jelas oleh Pak Prabowo, oleh Pak Presiden, oleh Pak Presiden dia bisa dilakukan. Oke, itu spesialnya prerogatif di situ ya. Oke, nah istimewa kan? Istimewa. Oke, Mas Yudi, tadi bicara Prof Suparji juga bicara soal perbedaan KPK dulu dan sekarang. Kalau Mas Yudi juga melihatnya yang sekarang seperti apa yang bisa menjadi bahan evaluasi nih Mas? Karena tadi kembali lagi, gimana sih KPK ini mendefinisikan tindak koruptif sebenarnya dalam ranah pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan atau korporasi? Kalau dari saya Mbak ya, sebenarnya tidak ada bedanya. Ini kan akhirnya ya suasana kebatinan yang berbeda saja. Ya, saat ini tentu harus menjadi evaluasi KPK. Pertama,
ya saya berharap teman-teman penyelidik, penyidik, penuntut nggak kena mental gitu kan. Istilahnya kok kami capek-capek misalnya mengungkap kasus ini, kan tiba-tiba kasih rehabilitasi. Saya pikir terus dibuang jauh-jauh pikiran seperti itu. Yang kedua terkait dengan unsur-unsur hukum ya. Tadi saya katakan bahwa perlu ada evaluasi besar-besaran lagi bahwa saat ini ya tidak lagi suasana kebatinan kita bisa untuk ya menaikkan kasus pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 terkait kerugian keuangan negara ketika tidak ada aliran langsung atau kickback gitu kan, ataupun aliran uang dan sebagainya. Itu benar-benar harus kita camkan baik-baik ya. Kemudian yang ketiga bahwa ternyata saat ini dukungan masyarakat kepada KPK itu sedang dalam titik nadir. Kita tahu bahwa KPK face to face, KPK sebagai penegak hukum kasus korupsi berhadapan dengan terdakwa gitu ya, ada 3, ternyata posisi publik malah di terdakwa. Dan kalau melihat dari drone emprit misalnya 86% gitu kan malah mendukung para terdakwa ini. Ini kan tentu sangat menarik gitu Mbak ya, bahwa ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan tadi dikatakan bagaimana perbandingan di masa sebelum saya kan bagaimana dukungan KPK paling kuat itu adalah dari masyarakat. Ketika sekarang mengalami rebound kemudian kembali, ini yang harus dievaluasi oleh KPK, termasuk pimpinan KPK. Sampai saat ini tidak ada yang saya lihat muncul dalam kompers ya kan terkait dengan ini. Akhirnya yang maju itu jubirnya Mas Budi, Bang Asep, ya, deputinya gitu kan. Padahal ini lagi hal yang menarik tadi. Saya katakan bahwa tanpa dukungan publik istilah KPK itu nothing gitu. Nah sekarang apakah KPK mau meraih kembali dukungan publik dengan apa? Dengan prestasi tadi, move on dari kasus ini, kasus-kasus lain yang menjadi PR. Dan kalau kita melihat ya dari komen-komen masyarakat, itu kan selalu ada sangkut pautnya. Misalnya kasus ini kenapa mereka perhatikan? Karena dibandingkan dengan kasus si A, dibandingkan dengan kasus si B. Kenapa hukum seperti tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, sekarang bagi saya, inilah saatnya KPK berbenah bahwa asah kembali pisau itu, seperti itu. Oke, kalau ada pembenahan berarti mungkin ada yang keliru. Dampak hukumnya juga seperti apa dengan dikeluarkannya rehabilitasi ini pemirsa? Kami hadirkan jawabannya untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa, kita masih akan membahas bagaimana kemudian keputusan pemberian surat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto sebagai hak prerogatif Presiden. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Habib, tapi Bang Habib ke depan melihat dampak pemberian rehabilitasi. Tadi Prof. Suparji juga mengatakan pemerintah juga harus hati-hati ketika memberikan kebijakan-kebijakan seperti ini dalam kasus-kasus hukum. Gimana Bang? Ya pastinya. Ini kan bukan kebijakan yang diobral ya. Kasus begini juga kan jarang ya. Ini setahun Pak Prabowo baru sekali ini ya rehabilitasi ya. Kalau amnesti abolisi kan udah ya. Rehabilitasi, guru di Luwu ya. Guru Luwu. Tapi memang kita harus tunjukkan memang Presiden itu bisa selesaikan masalah gitu kan dan nggak ragu. Itu juga penting dijaga. Jadi ketika dalam situasi sudah jumut ya kan ketimbang situasi itu tersebut menjadi lebih buruk ya Pak Prabowo Presiden harus berani keluarkan mengambil alih gitu. Tapi kalau diobral sih nggak mungkin lah. Oke. Jadi ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi Presiden dan pemerintah begitu ya dalam memberikan kebijakan. Prof. Suparji, sebetulnya dampak secara hukum seperti apa sih Prof ketika rehabilitasi ini diberikan begitu atau kemudian kebijakan hukum lain yang menjadi hak prerogatif Presiden? Ya terhadap rehabilitasi kepada yang bersangkutan, yang direhab, dipulihkan namanya. Yang utama adalah bebas dari segala hukuman, tidak perlu menjalani hukuman lagi. Bahkan konsekuensi yang lebih besar lagi adalah bagaimana dia mendapatkan ganti rugi atau kemudian misalnya karena rehabilitasi dituntut kaitannya dengan ganti rugi. Apakah kemudian yang bersangkutan akan menuntut ganti rugi, itu yang menarik, dan apakah menjadi tanggung jawab pada KPK. Dan ini juga catatan penting ya bagi KPK untuk bagaimana menerapkan hukum progresif gitu ya. Dia mendengarkan rasa keadilan masyarakat gitu. Dan sekarang ini kan ada kecenderungan bahwa dia terlalu normatif kan. Pokoknya kemudian memperkaya orang lain atau korporasi, koruptif, tidak peduli kepada yang bersangkutan dan apa atau tidak dikenakan pasal 2 atau kemudian pasal 3. Progresivitas para penyidik KPK adalah menjadi sangat baik. Dan tadi kalau dikatakan bahwa ada momentum yang sekarang ini kehilangan trust publik kan, bagaimana mengembalikannya. Dulu kan sangat luar biasa kan. Nah apakah dulu karena ada rekayasa, ada kemudian mobilisasi, sekarang tidak mampu lagi mobilisasi yang menyebabkan sekarang tidak ada dukungan publik lagi. Tapi tentunya dukungan publik bisa
ciptakan ketika mau ada prestasi dan kinerja. Tadi Mas Yudi juga mengatakan banyak kasus-kasus yang lain yang menimbulkan tanda-tanya, kenapa ini nggak dipanggil, kenapa ini nggak diperiksa, kenapa nggak diselesaikan, sehingga ini yang sebetulnya tidak ada unsur kerugian apapun yang diterima atau keuntungan yang diterima kok malah di penjara atau kemudian dinyatakan bersalah, sehingga ada istilah yang menarik kemarin, zaman wong edan gitu kan, yang orang yang bersalah kok malah dihukum, sementara orang yang menyatakan salah sementara dibebaskan itu loh. Mas Yudi, pembenahannya ada di mana kemudian yang harus dilakukan oleh KPK, Mas? Ya pimpinannya lah, Mbak. Sampai tadi saya katakan bahwa pimpinan harus mengambil alih ini semua. Ya, pimpinan harus memperkuat kembali lah mental. Tapi salah satu syaratnya pimpinan harus berani keluar, ya, harus berani menyampaikan pada publik, ya, bahwa terkait dengan kasus ini KPK seperti apa tindakannya. Kemudian juga jangan berlindung di balik juru bicara seperti itu. Saya melihat ya, saya tentu tidak akan meminta mereka mundur gitu ya, karena ini masih panjang lah perjuangan. Mereka juga masih 4 tahun lagi. Ya, bagi saya ini seharusnya jadi pelajaran bahwa KPK sekarang, benar tadi kata Prof, ya, kita sudah tidak bisa bermain secara normatif unsur-unsur lagi, tetapi kita harus lebih banyak ke material gitu kan. Kemudian yang paling penting juga melihat situasi yang ada, ya, bahwa pemberantasan korupsi itu nadinya itu adalah bagaimana kita memberantas. Sekarang tadi saya katakan ada salah satu koreksi yang paling kuat, ya, bahwa ternyata malah para terdakwa yang didukung gitu kan, bukan para KPK. Itu pertama. Yang kedua, dari orang-orang yang mendukung para terdakwa ini, ya saya melihat itu karena saya juga lama di KPK, itu kan orang-orang yang dulu pernah mendukung KPK. Kok tiba-tiba berbalik arah? Dan ketika berbalik arah kan mereka mempertaruhkan integritas mereka. Gitu. Walaupun kemudian dengan adanya rehabilitasi, setidaknya orang-orang yang mendukung terdakwa ini lega gitu kan, bahwa ternyata ada hasilnya. Tapi kembali lagi, pembenahan internal di KPK saya pikir perlulah dibuat teknis-teknis, misalnya konsinyering gitu kan, ataupun juga bagaimana penanganan kasus-kasus yang lain. Ingat loh, banyak kasus-kasus di KPK yang masih menjadi PR yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kaitannya dengan kasus-kasus kerugian keuangan negara yang bisa jadi ya ternyata belum ditemukan aliran dana ke personal itu gitu ya. Nah, itu yang menurut saya yang perlu dievaluasi. Ya, jangan sampai ini terjadi lagi. Dan kalau terkait dengan kasus korupsi nggak mungkin nggak viral. Nah, jadi saya pikir untuk kasus ini tentu udah game over. Memang KPK kemarin menyatakan bahwa yang diberikan rehabilitasi hanya 3 aja, Bang, ya. Kan KPK masih ada satu tersangka lagi, yaitu dari pihak swasta. Nah, saya berharap ya kalau memang KPK mau istilah tetap melanjutkan, ya saya berharap di kasus yang itu KPK mampu menunjukkan bahwa sebenarnya ada mensreanya, sebenarnya ada pemufakatan jahat, sebenarnya ada ini sebagainya. Itu yang akan menjadi pertaruhan KPK. Presiden tentu punya pertimbangan memberikan atau menggunakan hak prerogatif untuk mengeluarkan surat rehabilitasi dalam kasus ini, tapi kita sepakat bahwa ada poin evaluasi dan pembenahan juga yang harus dilakukan, ya. Terima kasih Bapak-bapak untuk diskusinya malam hari ini yang luar biasa. Bang Habib, Mas Yudi, Prof. Subarji, sehat selalu semua.